Kalian tahu nggak sih, kalau saat ini tuh udah ada teknologi yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah, khususnya di Indonesia. Singkatnya, sampah yang sudah tidak terpakai dibakar, lalu hasil panas tersebut dirubah menjadi energi listrik. Nah, saat ini Indonesia tengah mendukung pengembangan PLTSA di 12 kota prioritas. Salah satu yang sudah diresmikan yaitu PLTSA Benowo berlokasi di Surabaya. Pengen tahu lebih lanjut? Saya Satrio Abi Afnan Pranowo. Saya dari Fikri Herianto. Simak video berikut. PLTSA merupakan pembangkit listrik berbasis turbin yang digerakkan melalui hasil panas pembakaran dari sampah. Sampah ini biasanya didapatkan dari tempat pembuangan akhir. Begitu juga dengan PLTSA ditempatkan pada daerah tersebut. Kebetulan, hingga saat ini, hanya satu saja PLTSA yang sudah bisa beroperasi secara resmi. Namun, pemerintah pusat terus mendukung Kementerian SDM dan Pemkot untuk terus fokus mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan demi mengurangi ketergantungan sumber energi dari hasil pembakaran fosil. Pada kasus ini, kami akan berfokus pada pengembangan PLTSA Sumur Batu yang bercermin pada PLTSA Benowo yang telah beroperasi. Kami menganalisis dari sisi manajemen operasional. Jika kita lihat media, banyak sekali topik berita yang membicarakan tentang PLTSA Sumur Batu yang dikembangkan oleh PT NWA. Pemerintah Kota Bekasi telah melayangkan surat peringatan terhadap PT NWA tentang progres dan hasil pengembangan PLTSA Sumur Batu. Namun, CEO PT NWA terus acuh terhadap surat peringatan yang diberikan, sebab perusahaan tersebut tetap optimis terhadap pengembangannya. PLTSA bekerja sebagai sumber pemasok listrik dari hasil pembakaran sampah. Sampah tersebut biasanya didapatkan dari TPA, begitu juga PLTSA yang berlokasi di sekitar TPA. PLTSA menjual listriknya kepada PLN dengan harga tertentu dari biaya proses dan pembuatan melalui jalur gardu listrik yang telah disediakan oleh PLN. Setelah listrik diterima oleh PLN, listrik tersebut akan didistribusikan ke berbagai tempat dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp1.992,4 per kWh menurut Perpres nomor 35 tahun 2018. Kami telah menganalisis kasus ini melalui beberapa pendekatan teori dan melakukan pencarian data dari berbagai sumber. Berikutnya mengenai SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan dari PLTSA Sumur Batu adalah sumber bahan baku tepat berada di lokasi PLTSA, sehingga memudahkan proses pembuatan dan meringankan biaya, serta permintaan pasokan listrik dari PLN selalu cukup tinggi. Berikutnya, weakness. Proses pengembangan teknologi membutuhkan biaya yang cukup besar, dan pemenuhan kebutuhan biaya tersebut hanya bisa didapatkan dari sektor industri pribadi yang artinya tidak membebani APBD Pemkot Bekasi. Untuk opportunity-nya, pengembangan PLTSA didukung penuh oleh pemerintah pusat untuk terus mengembangkan teknologi EBT sebagai sumber energi masa depan. Yang berikutnya adalah terkait dengan threat atau ancaman. Pemkot Bekasi pesimis terhadap pengembangan PLTSA Sumur Batu karena realisasinya yang jauh dari perencanaan mencapai 36 MW, namun pada proses uji coba hanya mencapai 1,5 MW. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali media yang melaporkan tentang kinerja dari PLTSA Sumur Batu. Sebagian besar, media tersebut membicarakan tentang perencanaan serta realisasi yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Pemkot Bekasi juga berharap PLTSA Sumur Batu dapat beroperasi secara penuh. Lalu, dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di Sumur Batu itu mendapatkan investasi pengembangan sebesar 96 miliar rupiah, sedangkan di Benowo sebesar 704 miliar. Dari data berikut, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan dari investasi pengembangan ini mencapai hampir 8 kali lipat. Begitu juga dengan hasil listriknya. Hasil listrik dari Sumur Batu itu menghasilkan 1,5 MW, sedangkan Benowo mencapai 12 MW. Angka ini juga tidak begitu jauh dari perbandingan investasi pengembangannya itu sekitar hampir 8 kali lipat. Lalu dari hasil listrik yang dihasilkan juga selalu berkaitan tentang penggunaan sampah untuk menghasilkan listrik. Untuk Sumur Batu dia menggunakan sebanyak 200 ton sampah, namun untuk Benowo menggunakan 1.600 ton sampah. Nah, Sumur Batu ini dia itu masih tergolong baru, dia itu dibangun pada tahun 2016, sedangkan untuk PLTSA Benowo dibangun pada tahun 2013. Untuk efisiensi energi, kita dapat mengetahui bahwa untuk perbandingan sampah terhadap energi itu sama-sama senilai 7,5 kW per ton. Begitu juga dengan angka penyerapan efisiensi dana itu sebesar untuk PLTSA Sumur Batu dia menggunakan 64 miliar
rupiah per megawatt. Begitu juga dengan untuk Benowo, dia menggunakan 58,6 miliar rupiah per megawatt. Dari angka ini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua penyerapan dana investasi ini tergolong sama. Jika penulis hitung efisiensi energi dengan perhitungan jumlah daya yang dihasilkan berbanding dengan sampah yang diperlukan, maka hasilnya akan sama. Begitu juga dengan perhitungan serapan efisiensi penyerapan dana. Menurut kami, hasil ini sungguh menarik karena pada kenyataannya PLTSA Sumur Batu dan Benowo gunakan seluruh dana investasi pengembangannya dengan baik. Jika dilihat perbandingannya, maka hasil dari jumlah dana investasi yang digunakan berbanding dengan daya yang dihasilkan secara data terlihat berbanding lurus di kedua belah pihak. Jika diskenariokan, PLTSA Sumur Batu mendapatkan dana investasi yang sama besar dengan PLTSA Benowo, perbedaan penyerapan dana ini hanya berbeda sekitar 1 megawatt. Jika di total, terhadap kemampuan efisiensi sampah menjadi energi akan menghasilkan 11 megawatt untuk jumlah sampah 1.466 ton. Berikutnya, kita masuk ke dalam pembahasan solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi kami yang pertama adalah terkait dengan peningkatan kerjasama dengan PLN. Jadi PLN itu dapat mengadopsi PT NWA selaku pengembang dari PLTSA Sumur Batu untuk menjadi bagian dari PLN sebagai anak perusahaan yang mengurus tentang sumber listriknya. Dengan pantauan manajemen PLN secara langsung, proses distribusi dan birokrasi akan menjadi lebih cepat dan mudah diatur karena sudah terhubungi integrasi data dan informasi secara transparan. Begitu juga dengan harga jual yang dapat berpotensi menjadi lebih murah karena sudah lebih sedikit campur tangan dan tahap yang harus dilalui agar listrik dapat didistribusikan. Jadi, PLTSA Sumur Batu ini lebih baik berada di bawah naungan PLN supaya lebih jelas dan lebih transparan. Tidak hanya PLTSA menjual listrik kepada PLN dan PLN mendistribusikannya. Seperti itulah yang dapat dikatakan memperbesar harga per kWh-nya. Jadi kurang transparan atau kurangnya integrasi data. Jadi PLN kurang mengetahui operasional PLTSA, PLTSA-nya juga kurang mengetahui bagaimana PLN cara mendistribusikan si listrik itu. Menurut saya hal tersebutlah yang mengganggu atau menambah harga dari KWH tersebut karena birokrasinya akan menjadi lebih panjang kalau bukan anak perusahaan langsung. Solusi dan rekomendasi kami yang kedua adalah terkait dengan fokus pengembangan dari berbagai pihak. Meningkatkan fokus pengembangan dapat menjadi kunci bagaimana PLTSA Sumur Batu meningkatkan kemampuan menghasilkan daya secara lebih efektif. Berdasarkan analisis kami, dapat dilihat data di samping menyimpulkan bahwa jika PLTSA Sumur Batu diberikan sumber dana investasi pengembangan yang sama seperti PLTSA Benowo yaitu sebesar 704 miliar, maka PLTSA Sumur Batu akan dapat menghasilkan daya sebesar 11 megawatt jika dihitung berdasarkan kemampuan efisiensi energi. Kelebihan ini sebenarnya dapat dimiliki juga oleh PLTSA Sumur Batu. Berbagai pihak harus tetap optimis terhadap PT NWA dalam mempercayakan PLTSA Sumur Batu terus berkembang. Bahkan CEO dari perusahaan tersebut juga terus optimis dalam perkembangan PLTSA. Menurut kesimpulan analisis kami, potensi daya energi di PLTSA Sumur Batu setara kemampuannya dengan yang ada di Benowo. Yang membedakan dari keduanya adalah jumlah dana investasi yang dapat digunakan serta waktu pengerjaan yang lebih panjang. Transparansi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh kedua belah pihak perusahaan dalam proses kerjasama. Karena dengan adanya transparansi, kedua perusahaan dapat melakukan yang namanya integrasi data, baik itu data PLTSA Sumur Batu maupun data dari PLN, sehingga kita dapat menekan biaya cost atau operasional dalam meminimalisir proses birokrasi, sehingga output akhir yang dihasilkan oleh PLN akan menjadi lebih murah dan dapat dinikmati oleh masyarakat baik itu kelas menengah maupun kelas bawah. Andai saja jika PLTSA Sumur Batu mendapatkan dana investasi yang besar seperti PLTSA Benowo sebesar 704 miliar rupiah atau 8 kali lipat, maka hasil daya yang dihasilkan juga akan sama besar, yaitu berkisar 12 megawatt. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.